usia mereka sedini mungkin, akhirnya kan karakter itu tidak terbentuk gitu di dalam diri mereka. Iya, malah nggak ada filter Pak ya. Benar. Kita yang jelek-jelek masuk gitu. Nah itu yang bahaya, jadi karakter. benar. Bahaya. Nah apalagi kalau kita tidak mau mengajarkannya di rumah, apakah hal ini diajarkan di sekolah? Sedangkan di sekolah yang kita ketahui ya, anak itu hanya jago dalam hal menghafal. Dia hanya sekedar menyerap apa yang dikatakan oleh guru-gurunya. Ya kan kita lihat nih, kalau misalnya ada anak bertanya di dalam kelas, nyeleweng lah gitu ya, pertanyaan itu yang aneh-aneh itu dianggap salah gitu. Benar. Guru kadang tidak bijak gitu dalam menyikapinya. Mereka kadang malahan tidak suka gitu kalau anak itu banyak pertanyaan. Padahal dengan anak itu bertanya, anak itu berpikir gitu. Jangan salah, ketika orang bertanya, itu bukan berarti orang itu bodoh gitu. Tetapi orang itu berpikir, dia ingin mempertanyakan gitu apa yang dia pahami. Nah, tetapi kalau kita tidak membiarkan ini terjadi, kita hanya ingin anak itu sekedar duduk manis di kelas, mendengarkan apa yang guru-gurunya katakan, ya sudah, kita mematikan potensi anak. Kita hanya ingin menciptakan anak yang tidak bedanya dengan benda mati gitu. Nah di sini kan akhirnya di sekolah juga tidak diajarkan cara berpikir kritis, dan di rumah sama juga. Akhirnya anak yang akan terus menjadi korbannya. Nah ini kan terbukti gitu. Jangan orang lain ya, diri saya sendiri deh. Saya ketika dulu memutuskan gitu, setelah saya lulus dari tingkat SMA, saya mau ngapain, saya aja bingung gitu. Ya karena tidak pernah di-challenge. Iya, tidak pernah diajak berpikir, diajarkan berpikir gitu. Benar. Saya dari kecil, baik itu, mohon maaf ya, bukan saya menyalahkan pola didik orang tua saya, tapi oleh orang tua, oleh pihak sekolah, saya tidak pernah diajarkan bagaimana memikirkan diri sendiri, memikirkan lingkungan, apalagi memikirkan masa depan. Nah di sini kan akhirnya ya wajar gitu kalau saya bingung dengan diri saya sendiri, saya mau ngapain gitu setelah lulus SMA ini gitu. Malahan kalau ditanya keinginan saya pribadi, maunya saya nggak melanjutkan kuliah. Karena dulu aja di zaman sekolah saya benci datang ke sekolah gitu kan. Apalagi datang ke tempat kuliah gitu. Karena saya tahu saya akan mendapatkan hal yang sama lagi, yaitu duduk manis di dalam kelas dan hanya mendengarkan apa yang guru atau dosen sampaikan. Nah di sini akhirnya sulit gitu bagi seseorang mau berkembang gitu, wawasannya, pola pikirnya. Karena kita selama ini menganggap anak-anak kita ini ya seperti layaknya orang yang tidak dapat berpikir gitu. Ya. Jadi anggapnya nggak udahlah namanya anak-anak gitu kan. Nah itu kita terjebak dalam pola pikir yang seperti itu gitu, bahwa anak-anak ya hanya anak-anak gitu, yang mereka tidak tahu apa-apa, yang mereka harus kita suapi saja gitu, agar mereka memiliki ilmu pengetahuan. Tujuannya sebatas itu gitu. Padahal ilmu pengetahuan juga harus di-challenge gitu. Apakah benar gitu, misalnya hal yang disampaikan oleh guru kita tentang suatu topik gitu. Nah ini kan harus di-challenge gitu oleh anak-anak. Agar apa? Anak-anak juga memikirkannya. Nah siapa tahu dengan anak-anak kita ajak untuk berpikir seperti itu membuat wawasan mereka semakin luas gitu. Dan suasana kelas juga akhirnya jadi hidup. Nah bagaimana anak-anak mau senang berada di dalam kelas ya kalau mereka menjadi pendengar yang baik? Biasanya begitu Pak.
Ya nguap-nguap dikit sih biasanya. Ya sampai bayangkan ya teman saya dulu di zaman sekolah. Iya. Jadi setiap guru start bicara di depan kelas, Iya. langsung dia pasang alarmnya. Mau tidur maksudnya? Tidur. Jadi dia nentuin sendiri gitu kapan waktu dia bangun. Karena guru nggak ada yang berani sama dia gitu kan. Pada takut gitu. Karena anak ini semi preman gitu kan. Nah bayangkan coba bagaimana anak kita dapat menikmati pembelajaran di dalam kelas kalau anak tidak kita ajarkan gitu kepada mereka bagaimana caranya berpikir kritis. Karena dengan anak tahu cara berpikir, akhirnya mereka merasa bahwa dirinya itu ya memang eksis gitu. Manusia kan kalau hanya sekedar menerima perintah, mereka tidak diakui keberadaannya. Mereka ya seperti layaknya benda mati saja gitu. Padahal anak juga ingin diakui, ingin didengar. Apakah ide-idenya, gagas-gagasannya gitu kan. Nah ini yang harus kita peduli gitu. Apalagi kalau kita mengaku sebagai seorang pendidik. Jangan sampai di rumah tidak pernah diajarkan, di sekolah juga seperti itu gitu. Akhirnya bagaimana anak kita ini akan bisa survive di masa depannya. Padahal tantangan yang mereka akan hadapi di masyarakat itu akan jauh lebih sulit gitu dibandingkan hanya sekedar dunia sekolah dan dunia kampus. Apalagi kalau di rumah tambah nggak diajarkan. Makin pusingnya. Iya. Mereka akan mudah gitu terpengaruh dengan segala hal yang terjadi di dalam diri maupun lingkungannya. Iya, makanya sulit mengambil keputusan. Benar. Kita bakal pusing. Gimana nih gitu. Kita membuat anak kita menjadi tidak memiliki rasa percaya diri. Padahal dengan mereka pandai gitu dalam berpikir kritis, akhirnya akan timbul rasa percaya diri dalam diri si anak gitu. Karena mereka merasa bahwa mereka tidak dapat menerima segala sesuatunya itu ditelan mentah-mentah begitu saja. Mereka harus pikirkan gitu. Karena mereka tahu kok mereka tidak mau memikirkannya, siapa tahu hal ini akan menjerumuskan diri mereka. Mereka tidak mudah untuk berhati-hati gitu dengan segala hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, dan ini kan menjadi masalah sebenarnya gitu. Kita hanya bisa menerima saja gitu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah ini kan makanya sangat penting bagi orang tua mau mengajarkan cara berpikir kritis kepada anak-anaknya. Karena kalau bukan orang tuanya siapa lagi gitu. Dan harus sejak sedini mungkin ya Pak ya, kalau bisa ya. Sedini mungkin gitu. Nggak harus nunggu SMA dulu. Benar. Nunggu kuliah dulu. Benar. Gitu ya. Benar. Agar apa? Agar anak kita ini dia dapat survive di masa depannya. Jangan sampai kita masih memiliki paradigma yang lama gitu, bahwa anak ketika bertanya, ketika anak men-challenge apa yang menjadi arahan kita, terus kita sebagai orang tua itu tidak terima gitu. Nah di sini makanya saya himbau, wahai para orang tua, marilah sejak sedini mungkin gitu kita mengajarkan cara berpikir kritis kepada anak-anak kita, yaitu dengan cara kita mau mendengarkan apa yang menjadi masukan mereka. Kita mau merendahkan hati kita. Agar apa? Agar anak kita bekali dengan cara-cara berpikir kritis yang mereka akan manfaatkan bagi masa depan mereka kelak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ramani atas penjelasan berpikir kritisnya. Anda sebagai orang tua masih bingung kenapa anak Anda masih bingung? Dua-duanya bingung karena tidak berpikir kritis sejak dini. Baik, siapapun yang mau bertanya silakan langsung tanyakan ke bawah di deskripsi di bawah sudah disediakan. Beberapa ada WA, link Telegram, dan juga link Gmail, dan link juga link untuk bertanya yaitu link Google Form. Silakan langsung bertanya tentang berpikir kritis maupun tentang masalah Anda ataupun tentang apapun, silakan ditanyakan saja. Dan jangan lupa
tonton terus Beyond Education podcast yang selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa teman-teman.